Halo teman dua, balik lagi di channel 2ND dan Tara Sinta. Kali ini di Manga Talk, kita bakal memberi kesan pertama dan bereaksi atas manga Gens ya, atau Gens ya. Ini karyanya Hiroya Oku. Nah, kebetulan Randy ini punya versi omnibus terbitan Dark Horse ya, versi bahasa Inggris. Nah, ini Randy dapat bisa kebeli dengan bantuan teman-teman sekalian yang kemarin udah nitip pakai just tipnya Randy di Periplus pas ulang tahunnya Randy tanggal 26 kemarin. Makasih banyak ya teman dua sekalian yang udah nitip di Randy sehingga Randy bisa ngumpulin poin dan akhirnya bisa kebeli Gens ini. Dan Randy sebenarnya ini ibaratnya bukan benar-benar kesan pertama ya teman dua, karena Randy itu udah pernah baca Gens ini dulu, baca-bacakannya kayak di rentalan gitu ya, zaman-zaman dulu banget tuh. Dan Randy ya kayak merasa bersalah aja nih baca ilegalnya gitu ya. Dan untuk menebusnya Randy tuh pingin baca versi legalnya dan akhirnya bisa kebeli. Kebetulan kemarin juga lagi ada ready stocknya di Periplus, jadi pengirimannya nggak lama, bisa langsung dikirim gitu. Makanya Randy pilih setelah dipikir-pikir mau ambil apa ya, pakai poin yang dapat dari teman-teman gitu. Akhirnya kebelilah Gens volume 1 ini. Dan sekarang saatnya kita kasih Wikipedia time dulu tentang Gens karyanya Hiroya Oku. Gens karyanya Hiroya Oku ini teman dua, ini masuk demografiknya seinen, jadi untuk pembaca pria dewasa, karena memang di dalamnya ada explicit kontennya kayak kekerasan, terus kedua itu ada kayak seksual kontennya juga. Jadi memang khusus untuk pembaca dewasa ya teman dua. Di Indonesia sendiri pun kayaknya nggak bisa terbit, makanya terbit bacakan itu karena ya kontennya itu yang menurut dia memang kalau dipikir-pikir agak susah ya untuk terbit di Indonesia. Kalau mau terbit di sini mungkin ya sensornya bakal di sana sini gitu. Makanya Randy memutuskan untuk koleksi milih yang versi Dark Horse-nya ya teman dua. Ya, Gens ini awalnya diserialisasi di majalah Weekly Young Jump, majalah seinen punyanya Swiss ya teman dua, dari tahun 2000, dari Juni 2000 sampai Juni 2013, dan akhirnya terkumpul jadi 37 tankobon. Nah, kebetulan yang Randy pegang ini kan versi bahasa Inggrisnya, yang ini terbitan Dark Horse Omnibus, jadi 3 in 1, jadi 3 buku, 3 volume tankobon jadi 1. Kalau dihitung berarti 37 volume dibagi 3, jadi bakalan ada sekitar 12 atau 13 volume omnibus ini ya teman dua sampai tamatnya nanti. Selain versi manganya, ternyata Gens ini diadaptasi menjadi beberapa versi lainnya, kayak ada film, terus ada live actionnya ya teman dua, ada anime seriesnya, terus ada juga manga spin-off-nya, bahkan ada juga game-gamenya. Wah, keren itu ya. Dan Gens yang versi singlenya kalau nggak salah itu dulu di US sana bahkan sempat jadi New York Times bestseller ya. Lumayan banget ya penjualan Gens di US sana, di Amerika sana. Sekeren itulah Gens ya teman dua. Kalau teman dua isinya tentang apa? Nah, sekarang kita bakal bahas dulu tentang kemasan yang versi omnibus ini ya teman dua. Jadi ini covernya seperti ini. Ada gambarnya, ada Gens, Hiroya Oku Works, terus Omnibus 1, ada stikernya parental advisory ya, jadi karena mengandung explicit content, jadi untuk konten dewasa. Ini ada tulisan Jepangnya gitu. Spine-nya seperti ini ya teman dua, kayak gini. Ada ininya ya, kanjinya, terus 1, terus Hiroya Oku, ada gambarnya ini Dark Horse. Terus bagian belakangnya seperti ini teman dua, ada ilustrasinya Gens, terus sinopsisnya, terus ini ya for readers 18 plus atau untuk 18 tahun ke atas, for mature readers, jadi untuk dewasa ya. Randy bacaan dulu ya, kurang lebih sinopsisnya seperti ini ya teman dua. Former Tokyo schoolmates Kei dan Masaru are struck dead by speeding train. Jadi ada Kei dan Masaru, tokoh utama kita ini, mereka itu mati tertabrak kereta api. Dalam beberapa detik kemudian mereka hidup lagi, tapi mereka terjebak di dalam ruangan bersama banyak orang-orang asing yang lain gitu. Jadi nggak orang-orang yang mereka kenal. Dan tiba-tiba ada muncul pesan kalau all of your old lives are gone. Jadi semua kehidupan
kalian sebelumnya itu sudah tidak ada lagi. Dan aku akan menentukan bagaimana kehidupanmu selanjutnya. Dan ternyata mereka juga dibekali senjata yang canggih. Nah, kemudian mereka ditempatkan di kayak permainan game gitu teman dua, yang disiarkan, diketahui kayak direkam gitu, untuk memburu alien yang aneh gitu, yang nggak diketahui sama orang-orang ini ya teman dua. Mereka baru tahu kalau ternyata game yang mereka lakukan, permainan yang mereka lakukan itu benar-benar permainan yang mematikan. Jadi bukan cuma pura-pura aja, dan mereka bisa benar-benar mati lagi. Di bawahnya itu ada kesannya. Jadi Gens Hiroi Aku ini adalah manga yang ekstrim, intens, violent, kejam, dan erotis gitu. Terjual lebih dari 15 juta kopi di Jepang dan menjadi anime yang hits, live action, dan banyak penggemarnya di seluruh penjuru ya. Nah, ini makanya kembali lagi mereka menerbitkan versi omnibusnya dari yang sebelumnya Dark Horse punya versi singlenya gitu. Kata-katanya kurang lebih kayak gitu ya teman dua. Gens is the nastiest manga in the North American market. Ain't it cool news? Jadi ini ada kayak tagline-nya gitu ya. Ya, itu dia kemasannya Gens. Kita buka. Bismillahirrahmanirrahim ya teman dua. Masih segel dari Periplus-nya ya. Buat teman dua yang mau cari Gens ini, ternyata memang ada ready stock juga di toko-toko Periplus offline-nya gitu. Jadi kalau ada toko Periplus terdekat di kota kalian, kalian bisa cari. Oh, ternyata ini ada ini ya teman dua, ada UV spotnya bagian depan kayak gitu ya. Jadi ini nih kayak apa ya, DAF gitu juga ya teman dua. DAF terus ada UV spotnya. Kita buka bagian dalam, apa ada halaman warnanya. Oh, jadi ini depan cover dalam hitam, Gens Omnibus gitu. Ada merah-merahnya ya, bukan halaman warna, cuman hitam merah aja kayak gini. Randy cek dulu, kita cek ya ada halaman warnanya apa enggak, sekilas aja. Ya, ini sampai belakang nggak ada halaman warnanya ya teman dua. Terus belakang-belakang ini iklannya Gens G, spin-off-nya ya. Iklannya Berserk gitu-gitu. Ya oke, kurang lebih ya seperti itu ya kemasannya. Ternyata memang black and white, ada merahnya sedikit cuman di bagian awalnya aja, yang lainnya black and white ya, hitam putih semua. Mari Randy baca dulu, nanti Randy bakal kasih kesan pertamanya setelah Randy baca ya. Ini 3 volume jadi satu, mungkin jadi agak lama. Oke, langsung aja kita menuju ke time lapse. Ya, akhirnya Randy udah selesai baca Gens volume 1, masih di hari yang sama ya. Tadi mungkin sekitar butuh 2-3 jam lah baca manga ini ya, karena sambil disambi macam-macam ya teman dua. Tapi sesuai Randy inget, jadi memang Randy memang suka sama Gens ini dan cocok ya. Di Randy ini cocok gitu manga ini. Jadi Randy bakal kasih keunggulan kelebihannya apa, cuman kita bahas dulu tentang ceritanya. Ya kurang lebih ceritanya itu sesuai apa yang sinopsisnya Randy bacain tadi. Jadi ceritanya itu ada tokoh utama kita yang namanya Kei, itu seorang cowok anak SMA gitu ya teman dua. Dia ini orangnya sangat cuek, nggak peduli sama sekitar. Setelah dia menjadi remaja SMA ini ya teman dua. Dan ada kejadian di chapter pertama itu teman dua, Kei ini sedang berada di stasiun kereta gitu, dan ternyata ada orang yang jatuh pas di rel keretanya itu. Dari situ ada konflik batin, si Kei ini bakal menolong apa enggak orang yang jatuh di rel kereta itu. Ternyata di stasiun itu ada juga teman masa kecilnya Kei, yaitu yang namanya Masaru teman dua. Nah di sini akhirnya Masaru yang dulu itu mengidolakan si Kei saat kecil dan ingin mencontoh karakternya Kei yang pemberani yang kuat, tangguh gitu tuh, akhirnya menolong orang yang jatuh itu. Nah di sini Kei yang udah berubah, nggak kayak dulu lagi, dia berkonflik batin, tapi akhirnya ternyata si Kei ikutan menolong orang itu, tapi akhirnya mereka mati teman dua. Keduanya, Kei dan Masaru, akhirnya malah mati tertabrak kereta. Yang mengagetkan adalah kejadian setelah itu. Setelah mereka mati, ternyata mereka kayak pindah
ke ruangan yang lain, kayak dimensi yang lain gitu ya teman dua. Dan di situ ternyata mereka selamat, hidup lagi gitu. Nah di situ mereka bertemu dengan orang lain juga yang ternyata mengalami kurang lebih kejadian yang mirip-mirip, hampir sama. Nah di situ mereka baru sadar kalau mereka ini hidup lagi untuk masuk ke dalam dunia game atau permainan, dimana mereka harus kayak hunting, membunuh para alien gitu teman dua. Nah di situ mereka dibekali baju, kostum, terus dibekali senjata juga yang keren-keren ya teman dua. Terus yang menjadi menarik adalah siapa peserta lain yang ada di game-game itu teman dua. Jadi kayak kita yang game pertama ini kebetulan dia bertemu sama orang yang baru mereka kenal, ada yang politisi gitu ya, politician gitu, terus ada yang seorang guru, ada yang yakuza gitu-gitu. Nah itu yang bikin konflik-konfliknya menarik. Dan akhirnya mereka juga diketemukan sama seorang cewek di game yang pertama itu gitu. Nah itu serunya. Dan di sini ternyata 3 volume ini ada 2 game yang volume 3-nya ini masuk ke game berikutnya ya teman dua. Dan di situ mereka baru menemukan hal-hal baru ternyata tentang apa yang terjadi setelah mereka mati, terus bagaimana mereka seharusnya apa yang mereka lakukan tuh baru muncul sedikit-sedikit, mereka ketahui sedikit-sedikit, baru terbuka misterinya gitu. Masih banyak pertanyaan yang nggak terjawab di volume 1, 2, 3 ini teman dua, jadi kita masih banyak penasaran dan kepo gitu. Ya itu kurang lebih intinya seperti itu ya jalan ceritanya teman dua. Jadi kayak Kei dan Masaru ini bisa hidup lagi dan berjuang di game-game supaya tetap hidup gitu ya, intinya seperti itu. Sekarang kita bakal bahas kelebihan dan kekurangannya dari manga Gens ini ya teman dua. Pertama adalah keunggulannya yang Randy suka itu artnya tuh Randy cocok ya teman dua. Kalau bisa dilihat cuplikannya ini ya seperti yang sering Randy bilang, Randy tuh suka yang cowoknya kelihatan cakep, ceweknya kelihatan cantik gitu ya. Itu yang pertama harus Randy suka gitu. Dan Randy suka artnya, terus detail-detail kostum, terus armornya, senjatanya itu juga bagus. Itu Randy suka. Itu keunggulan yang pertama. Keunggulan yang kedua adalah actionnya yang seru. Jadi ini karena memang kayak hunting, berburu gitu, saling membunuh, berkelahi gitu-gitu ya teman dua. Itu memang actionnya seru. Dan memang ya karena ini seinen pastinya agak sadis ya, pasti ada kayak kepala yang bertebaran, terus potongan-potongan tubuh yang bertebaran, darah di mana-mana. Ya itu karena ini manga seinen. Jadi kalau buat teman dua yang masih belum cukup umur ya jangan baca manga Gens ini ya teman dua. Keunggulan yang ketiga adalah misterinya yang selalu bikin penasaran. Jadi karena ini kita masuk ke game yang kita nggak tahu sebenarnya mereka ini kok bisa selamat gitu. Mereka ini sebenarnya masih hidup apa enggak, itu masih pertanyaan ya teman dua. Terus kedua, ini gamenya seperti apa, bakal endingnya seperti apa, dan karakter-karakter yang muncul di tiap game itu yang bikin kita penasaran, jangan-jangan bakal ada kejadian apa ini gitu-gitu. Terus harusnya apa yang mereka lakukan untuk tetap survive atau tetap hidup, itu apa yang mereka lakukan itu juga bikin penasaran gitu. Dan mau dibawa kemana ceritanya, ujungnya itu juga bikin wah ini jadi pingin deh tahu akhirnya endingnya kayak apa nih mereka semua gitu ya. Itu yang bikin Gens ini menarik. Keunggulan ketiga ya teman dua. Keunggulan berikutnya adalah konflik batinnya si tokoh utama teman dua. Nah ini bikin menarik ya teman dua. Jadi bukan cuman manga battle yang dingin, cuman perang apa menang kalah aja. Ternyata diperlihatkan juga sisi manusiawi atau perang batin si Kei ini. Jadi kayak dia mau melakukan, mau menolong apa enggak, apa yang harus dia lakukan, itu diperlihatkan dengan monolog dengan dirinya sendiri di perang batinnya itu sangat jelas tergambar. Dan itu yang bikin dia sangat manusiawi ya teman dua. Itu yang bikin kayaknya ini bakal ada karakter developmentnya, jadi kayak bakal ada perkembangan karakter ke depannya. Jangan-jangan ini kayak ini bakalan jadi baik atau bakalan jadi benar-benar jahat atau benar-benar cuek gitu. Nah itu yang bikin kita penasaran. Itu serunya Gens ya. Itu kelebihannya Gens tuh dibandingkan sama manga-manga battle yang lain. Mungkin ini salah satunya adalah konflik batin si Kei-nya itu gitu. Itu tergambar dengan jelas dan mungkin memberi wah ini kayaknya bakalan seru nih gitu. Itu kurang lebih untuk keunggulannya ya teman dua. Sekarang kita lanjut ke kekurangannya. Pertama adalah
Randy itu waktu itu memang bacanya juga nggak sampai tamat ya teman dua yang zaman dulu itu. Jadi memang nggak tahu endingnya kayak apa. Jadi Randy masih penasaran apakah bakal di tiap gamenya itu repetitif, konflik-konfliknya juga berulang apa enggak, itu bakal kita lihat nanti ya, karena Randy baru baca volume 1, 2, 3 kan. Randy gamenya aja baru 2 dan yang kedua pun itu masih setengah gitu, jadi belum kelihatan konfliknya di game kedua itu apa, apakah di tiap game itu bakalan repetitif konfliknya, agak bosen apa enggak. Nah ini yang kita belum tahu. Mungkin teman dua yang udah baca volume-volume selanjutnya bisa kasih insight di bawah ya, bakalan seperti apa ke depannya setelah volume 1, 2, 3 ini ya. Ditulis saja spoiler gitu ya teman dua. Kelemahan berikutnya menurut Randy adalah scene seksualnya yang agak maksa. Jadi menurut Randy itu ada beberapa part yang harusnya ya nggak perlu segitunya ya teman dua gitu, tapi ya itu memang bikin menarik, tapi agak maksa banget ya, kayaknya scene ini dimasukin adegan ini, ada kejadian ini tuh jadi kayak sedikit maksa gitu. Dan menurut Randy ya seperti itu ya, tapi itu kan selera ya, mungkin karena ini majalah seinen mungkin memang harus disisipkan kayak gitu ya teman dua. Cuman menurut Randy ini agak sedikit ganggu lah gitu, karena agak maksa ya gitu. Ya seperti itu, mungkin temen dua ada yang berpendapat beda ya, boleh kita komentar-komentar di bawah ya, saling diskusi di bawah. Nah kurang lebih itu jalan cerita, kelebihan, kekurangan. Dan kalau overall dikasih skor berapa sih Gens ini? Kalau menurut Randy ini bisa 4 sampai 4,5 ya teman dua, karena bikin kita penasaran, menarik, pingin segera baca lanjutannya itu ya. Itu salah satu tanda kalau manga itu Randy suka, itu Randy penasaran nih, pingin segera pegang volume 2 nya, cuman baru punya volume 1 ya. Ya sabar, kita nabung dulu ya, karena harganya kan agak lumayan. Ya itu mungkin skornya seperti yang Randy bilang tadi, 4 sampai 4,5 karena menarik. Jadi ini rekomendasi ya teman dua, buat teman dua yang suka sama genre action, terus ada sedikit misterinya gitu, terus battle, terus psychological thrillernya ya, kayak apa, psikis ya itu karena ada konflik-konflik batinnya tadi ya. Terus mungkin yang suka sama ada yang sedikit erotik itu ini mungkin cocok juga buat temen dua ya. Ya sekian pembahasan kesan pertama dan review komik dari Gens karyanya Sensei Hiroya Oku. Mungkin segitu dulu ya teman dua. Seperti biasa, kalau kalian suka sama video ini silahkan klik tombol like-nya. Jangan lupa nyalain loncengnya supaya nggak ketinggalan video terbaru dari kita. Yang paling penting klik tombol subscribe ya. Dan boleh banget kalau ada yang mau share video ini ke teman-teman kalian yang belum tahu kalau ada channel yang namanya 2ND dan Tarasinta yang bahas tentang manga ya. Sekian video kesan pertama Gens Omnibus volume 1. See you on my next video. Bye bye.